وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, kelas 3. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Subtema 1, pertemuan 1. Islam adalah agama yang sempurna. Semua urusan manusia ada aturannya, tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap kebaikan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan adalah ibadah. Kalau kita menanam dan merawat tanaman, maka kita akan mendapat pahala sebagai jalan masuk surga. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan tumbuhan agar bermanfaat untuk makhluknya. Tumbuhan memiliki peran bagi kehidupan hewan dan manusia. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan, maka tumbuhan harus kita rawat dan jaga. Manfaat tumbuhan. 1. Tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan. 2. Tumbuhan juga bermanfaat untuk dibuat obat. 3. Tumbuhan bermanfaat untuk bahan baku industri mebel. 4. Bahan kerajinan dan keterampilan. 5. Untuk peralatan rumah tangga. 6. Manfaat dari tumbuhan yaitu untuk bahan tekstil atau pakaian. 7. Manfaat tumbuhan untuk sebagai hiasan atau bunga. 8.
tumbuhan bermanfaat untuk kesehatan. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup dihasilkan dari tanaman. Kedelapan, pohon dapat mencegah tanah longsor. 9. Pohon bisa digunakan sebagai peneduh ketika panas. Anak-anak, barakallahu fikum. Sekarang perhatikan bagian-bagian dari tanaman. 1. Daun. 2. Batang atau tangkai. 3. Ranting. 4. Bunga. 5. Buah. 6. Akar. Tahukah kalian, setiap bagian dari tanaman mempunyai manfaat yang banyak dan beragam? Manfaat dari daun. 1. Daun pada sayuran berguna untuk bahan makanan yang kemudian dimasak. Contohnya, bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. 2. Obat. Contohnya, daun pepaya, daun jambu, daun kelor, dan lain-lain. 3. Untuk kerajinan. 4. Untuk bumbu masakan, contohnya daun salam, daun pandan, dan lain-lain. Manfaat batang. 1. Batang pada pohon bisa dimanfaatkan untuk mebel. Contohnya, pohon jati, pohon mahoni, dan lain-lain. 2. Peralatan rumah tangga dan bangunan. 3. Bahan makanan. Contoh batang pohon tebu untuk bahan membuat gula pasir, sagu untuk tepung. 4. Bahan kerajinan. Manfaat akar. 1. Mencegah longsor. 2. Bahan pengganti kayu bakar. Contohnya akar pohon kelapa. 3. Obat. Contohnya
akar pepaya. 4. Kerajinan. Manfaat bunga. 1. Bahan makanan atau sayur, contohnya bunga pepaya. 2. Obat dan minuman, contohnya bunga melati. 3. Hiasan. Berikutnya adalah manfaat buah. Manfaat buah yang pertama sebagai bahan makanan. Kedua, sebagai bahan minuman. Ketiga, obat. Sungguh banyak manfaat yang kita dapatkan dari tanaman. Oleh sebab itu, kita harus menghargai tanaman yang diciptakan oleh Allah dan berkewajiban menjaganya. Kita wajib menjaga tanaman sekitar. Sifat komutatif. Sifat komutatif hanya dapat dilakukan untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. A tambah B sama dengan B tambah A. Hasna menghitung daun kering dalam wadah hijau berjumlah 19. Sedangkan di wadah merah berjumlah 27. Hasna menghitung semua daun kering 19 ditambah 27 sama dengan 46. Ternyata jumlah daun yang berhasil diambil Hasna 46 helai daun kering. Kemudian Hasna menukar posisi wadah daun kering dan menghitung kembali. Ternyata 27 ditambah 19 sama dengan 46. Ternyata jumlah helai daun sama. 19 tambah 27 sama dengan 46. 27 tambah 19 sama dengan 46. Jadi 19 tambah 27 sama dengan 27 tambah 19. Sifat penghitungan tersebut disebut sifat komutatif atau pertukaran. Olahraga membuat badan menjadi sehat. Olahraga sederhana yang bisa kita lakukan dengan melakukan gerakan sederhana. Kita bisa melakukan gerakan lokomotor,
yaitu gerakan berpindah tempat. Dan gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan tidak berpindah tempat. Contohnya, memutar atau meliukkan badan untuk melenturkan tubuh dan memperlancar peredaran darah. Kita bisa melakukan gerakan menirukan pohon tertiup angin. Gerakan menirukan pohon merupakan gerakan non-lokomotor, gerakan tidak berpindah tempat. Selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kalian. Amin. Jazakumullahu khairan.